Salam, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Berilah kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Tema kita, percaya pada janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Saudara-saudara, konteks bacaan kita mengisahkan tentang bangsa Yehuda yang sedang berada di tempat pembuangan di Babel atau Babilonia. Mereka mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Durasinya tidak pendek. Ada sekitar 70 tahun di pembuangan. Mereka mengalami penderitaan panjang, pastilah menyedihkan, menyakitkan, karena di sana ada banyak yang dirugikan. Bukan hanya kerugian secara fisik atau materi, tetapi juga psikis maupun secara spiritual atau kerohanian. Ada banyak orang yang pesimis dalam menghadapi penderitaan. Bahkan ada yang meninggalkan imannya kepada Tuhan, lalu berbalik kepada ilah-ilah lain. Atau juga menjadi ateis, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Menarik untuk diperhatikan bahwa ketika mereka dalam penderitaan dan seolah-olah sudah tidak ada harapan, maka datanglah firman Tuhan melalui hambanya Nabi Yeremia yang memberikan kelegaan. Ini seperti hujan di tengah-tengah kemarau panjang. Tuhan berfirman dalam ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah statement dari Tuhan. Namun dari segi manusia, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu dikatakan bahwa kamu harus berseru dan datang kepada Tuhan melalui doa. Jadi ini adalah bagian kita, respon kita, datang kepada Tuhan. Lalu dikatakan harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak datang kepada Tuhan, ya asal-asalan, tetapi dikatakan dengan sungguh-sungguh. Dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kepastian, pengharapan bahwa memang Tuhan benar memberikan hari depan atau masa depan yang penuh harapan. Juga dikatakan harus menanyakan ya Tuhan dengan segenap hati atau memiliki kerinduan untuk berada di dekat Tuhan. Ingin tahu tentang Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah rasa ingin tahu. Ada pertanyaan, ya kita mau tahu lebih banyak tentang Tuhan, siapa Dia, apa karyanya dan kehendaknya yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Intinya bahwa kita harus mengarahkan fokus kita hanya kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Maka janji Tuhan bahwa Dia mendengar, menemukan, memulihkan, mengumpulkan,
dan akan mengembalikan ke tempat yang seharusnya, nah ini akan menjadi realita. Dengan kata lain, mereka akan mengalami damai sejahtera, mengalami shalom yang dari Tuhan. Karena kita tahu penderitaan itu pasti ada akhirnya. Badai pasti berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berserah, yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Jadi mari kita mempercayai janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan digenapi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami kebaikan-Nya, dan kita pasti akan memiliki satu pengharapan yang pasti, masa depan yang penuh dengan kecerahan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kiranya renungan hari ini membawa kita kepada sebuah keteguhan iman, sebuah pengharapan yang pasti bahwa kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Peganglah janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh-sungguh hanya hidup bagi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mempercayai bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi. Ketika kami mengetahui, mengenal Tuhan, maka kami pun terus mau membangun relasi yang intim. Kami senantiasa hanya mau bergantung kepada Tuhan karena kami tahu Tuhanlah pencipta, Tuhan pemilik, Tuhanlah juga pemberi kepada kami masa depan yang pasti. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.